Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ui Sumartini, peserta PPG PAI Batch 2 Win Saizu Purwokerto. Saya akan melaksanakan uji kinerja Rabu, tanggal 26 Oktober 2022. Praktek pembelajaran PAI kelas 3 di SD Negeri Baros Mandiri 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM memimpin doa. Duduk sikap, sikap. Duduk rapi, rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan kecerdasanku. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita akan tahfiz Al-Quran, surat pendek. Suratnya surat Al-Kausar. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, semuanya kita akan mulai belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3 ini. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, go. Yes. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Yes. Tepuk Islam. Agamaku Islam. Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad. Kitabku Al-Quran.
Tempat ibadahku masjid. Temanku kaum muslimin. Musuhku setan. Nah, udah itu kita tepuk PPK dulu ya. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oh iya, kenapa ya? Sakit. Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini cepat sembuh ya. Yang rumahnya dekat, silahkan untuk menengok ya. Jadi supaya termotivasi supaya bisa sembuh ya. Halo. Ya, rapihkan dulu tempat duduknya. Semuanya duduknya tegak. Tidak ada yang bongkok ya. Persiapkan alat tulisnya. Ya. Masih ingatkah materi yang minggu lalu? Ya, tentang apa ya? Ya, Nova? Iya, pinter. Nah, Ibu mau bertanya. Kalau pengertian sholat, nah, menurut bahasa, siapa yang tahu? Ya, silakan Firas. Pinter, tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Kemudian, pengertian sholat menurut istilah, siapa yang tahu? Aku, Bu. Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, betul ya. Tepuk hebat. 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 Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hikmah sholat. Ada tujuan, kompetensi, dasar. Yang pertama, menjalankan ibadah sholat dengan tertib. Yang kedua, menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman hikmah ibadah sholat. Yang ketiga, memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Kemudian, menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan sholat di rumah maupun di sekolah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu melaksanakan sholat dengan tertib melalui video pembelajaran yang nanti akan Ibu tayangkan. Kemudian yang kedua, kalian mampu membiasakan disiplin waktu, implementasi dari sholat. Kemudian kalian mampu menyebutkan hikmah sholat melalui pengamatan di rumah dan di sekolah. Kemudian nanti kalian mampu mendemonstrasikan atau menceritakan pengalaman di rumah maupun di sekolah. Adapun nanti untuk penilaian yang akan Ibu nilai, yang pertama penilaian spiritual. Nah, tadi kalian sudah berdoa. Nah, nanti siapa yang berdoanya khusyuk dan siapa yang tadi main-main akan Ibu nilai. Kemudian yang kedua, penilaian sosial, sikap kalian ketika nanti berdiskusi ya dengan kelompoknya, apakah bekerja sama atau tidak. Kemudian yang ketiga ada sikap pengetahuan. Jadi nanti ada tugas ya yang akan kalian kerjakan, yaitu nanti akan Ibu berikan soal, kalian mengisi soal. Yang keempat, nah, penilaian keterampilan. Kalian mendemonstrasikan pengalaman sholat di rumah maupun di sekolah. Ibu akan memutarkan video, kalian simak video pembelajaran ini ya. Nah, tadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami hikmah dari ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah.
Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Nah adik-adik, hikmah sholat artinya adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat dari kita mengerjakan ibadah sholat. Nah, jadi apa saja sih hikmahnya? Sebenarnya banyak sekali hikmah dari ibadah sholat. Nah, kita bisa mengamati dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini akan kakak sampaikan beberapa hikmah dari kita mengerjakan sholat. Yang pertama adalah kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat, berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang utama. Kemudian yang kedua, dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, kita akan ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Dari tayangan video tadi, adakah yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana caranya agar seseorang bisa rajin sholat? Jadi, tadi ada yang bertanya, bagaimana caranya agar seseorang bisa rajin sholat? Nah, yang pertama, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, memahami hikmah sholat. Ya, yang ketiga, lakukan ya secara bertahap atau terus-menerus supaya terbiasa ya, agar seseorang itu terus melakukan sholatnya dengan baik, dengan rajin. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana caranya memahami hikmah sholat? Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana caranya memahami hikmah sholat? Yang pertama, sholatnya itu harus khusyuk. Ya, yang kedua, sholatnya itu niatkan tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan sholat sebagai tiang agama. Nah, barang siapa yang menjalankan sholat berarti sudah menegakkan agama. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti sudah meruntuhkan agama. Nah, dengan sholat juga bisa mencegah perbuatan jahat, keji, dan mungkar. Jadi sholat artinya, menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah, sholat itu adalah gerakan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, barang siapa yang menjalankan sholat berarti sudah menegakkan agama. Barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti sudah meruntuhkan agama. Nah, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Nah, sholat wajib ada berapa waktu ya? 5. Ada 5 waktu. Sholat apa saja ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? Nah, semuanya jumlahnya berapa ya? 17. Iya, 17 rakaat. Nah, itu adalah kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Nah, jadi selain kita tahu pengertian sholat, kita juga harus memahami hikmah sholat. Nah, di mana hikmah sholat itu adalah inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Nah, jadi kita itu harus melaksanakan sholat itu harus khusyuk, harus karena Allah. Nah, misalnya berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dari diri karena kita rajin melakukan sholat. Adapun hikmah sholat itu banyak sekali. Yang pertama adalah
Hikmah sholat yang pertama selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, disiplin waktu. Nah, kita sholat mulai dari subuh. Nah, itu kita belajar, dilatih untuk disiplin waktu. Ya. Kemudian ketika siang hari kita sholat zuhur, kita pun dilatih untuk disiplin waktu. Kemudian asar, maghrib, dan isya. Ya. Jadi kita itu dilatih disiplin waktu. Jadi sehari semalam kita ibadah, kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, hidup tertib dan teratur. Jadi seperti kita sholat, tertib. Ada aturannya, ada gerakannya. Jadi tidak boleh melakukan gerakan sendiri. Ya, jadi harus teratur, tertib. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hikmah sholat, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, makanya kalau kita sholat, maka hati kita damai. Maka kita selamat. Ya, selamat dari apa? Dari siksa kubur. Ya, selamat dari api neraka. Kemudian hikmah sholat selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sholat, maka diri kita akan merasa dekat dengan Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita merasa dekat dengan Allah. Kemudian hidup bersih. Nah, hidup bersih. Sebelum kita sholat, kita melakukan wudhu. Wudhu itu untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Jadi syarat wajibnya sholat itu harus wudhu. Jadi harus bersih ya, dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Kemudian bersikap rendah hati. Orang yang rajin sholat tidak sombong. Ya, tidak membanggakan diri. Kemudian tidak mau diekspos, tidak mau diperlihatkan pamer di medsos, tidak ya. Jadi sholat itu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang tadi Ibu sudah bahas, nah siapa yang tahu dan bisa menyebutkan hikmah sholat? Silakan. Selalu mengingat Allah. Iya, siapa lagi yang tahu ya hikmah sholat? Hati menjadi tenang, Bu. Ya, sekarang kita akan mengerjakan tugas di LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu bagikan tugas kalian. Kalian kerjakan dengan kelompok, kerjasama, kemudian diskusikan. Setelah didiskusikan, kalian nanti ada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Nah, sekarang kalian kerjakan, di situ ada LKPD. Yang pertama, kalian menulis pengertian sholat menurut istilah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, hikmah sholat. Kalian tulis arti dari hikmah sholat. Kemudian yang bawah, nah di situ membuktikan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, di sini kalian ada tugas untuk melingkari rokaat sholat. Mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Silahkan didiskusikan. Nah, setelah kalian menyelesaikan diskusi dan mengerjakan LKPD-nya, silahkan yang mempresentasikan perwakilan tiap kelompok ke depan. Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Menulis pengertian nomor 1, sholat menurut istilah. Jawabannya gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nomor 2, hikmat sholat.
Jawabannya, inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Membuktikan. Coba kalian lingkari rokaat sholat yang sesuai. Nomor 1, sholat subuh 2 rakaat. Nomor 2, sholat zuhur 4 rakaat. Nomor 3, sholat asar 4 rakaat. Nomor 4, sholat maghrib 3 rakaat. Nomor 5, sholat isya 4 rakaat. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Tepuk hebat. 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 Baiklah, untuk presentasi selanjutnya, siapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, sholat menurut istilah gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, hikmah sholat. Inti ibadah sholat yang ditimbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Membuktikan. Coba lingkari rokaat sholat yang sesuai. Nomor 1, sholat subuh 2 rakaat. Nomor 2, sholat zuhur 4 rakaat. Nomor 3, sholat asar 4 rakaat. Nomor 4, sholat maghrib 3 rakaat. Nomor 5, sholat isya 4 rakaat. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. 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 Nah, untuk selanjutnya ada tugas untuk kalian, ya, di mana nanti yang bisa ke depan untuk melingkari jumlah rakaat sholat yang sesuai. Yang pertama, sholat subuh. Siapa yang bisa? Ya, silakan ke depan. Ya, silakan lingkari. Iya, betul salah? Betul ya, tepuk hebat. 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 Jadi betul ya, nomor 1 sholat subuh itu 2 rakaat. Yang selanjutnya, sholat zuhur. Siapa yang tahu jumlah rakaatnya? Silakan ke depan. Ya, betul salah? Betul. Betul ya, sholat zuhur 4 rakaat. Tepuk hebat. 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 Selanjutnya, sholat asar. Siapa yang tahu? Silakan ke depan. Betul salah? Betul ya. Salat asar 4 rakaat. Ya, berarti sudah pada bisa ya. Sekarang salat maghrib. Cung, silakan. Ya, lingkari salat maghrib berapa rakaat? Ya, betul salah? Betul ya, salat maghrib itu berapa rakaat? 3 rakaat. Tepuk hebat. 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 Terakhir, untuk salat isya. Ya, silakan. Ya, salat isya berapa rakaat ya? Iya, betul salah? Betul ya. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat salat isya ya. Tepuk hebat. 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 Hebat.
Nah, berarti kalian sudah tahu semuanya ya, sudah mengerti ya. Salat subuh berapa rakaat? 2. Salat zuhur? 4. Salat asar? Salat maghrib? Salat isya? Nah, sehari semalam berapa jumlahnya coba? Iya, betul. 17 rakaat. Ya. Nah, ini harus kalian kerjakan setiap hari ya. Jangan sampai ada yang bolong. Jadi harus 5 waktu. Disiplin ya. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti sama ke depan ya. Nah, sebelum ke tugas selanjutnya ada lagu dulu ya. Kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyi dulu ya. Judulnya Sholat Kewajibanku dengan nada lagu Kukuruyuk. Siap? Ya, 1, 2, 3. Ayo kita sholat, sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Nah, untuk selanjutnya kalian memasangkan yang berada di sebelah kiri dipasangkan ke jawaban yang sebelah kanan. Jadi ditarik garisnya ya. Nah, yang pertama contoh, hidup bersih ditarik ke sini. Terbiasa menjaga hidup bersih. Nah, siapa yang bisa nomor 2? Ya, silakan. Untuk menarik garis ya. Ayo, silakan. Iya, betul salah? Betul ya? Tepuk hebat. 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 Nah, kemudian yang ketiga, disiplin waktu. Coba tarik garisnya kemana ya? Cung yang bisa. Silakan. Iya, betul salah? Betul ya? Tepuk hebat. 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 Nah, sekarang yang keempat. Takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemana ya ditariknya ya? Silakan. Silakan yang bisa ke depan. Iya, betul salah? Betul ya. Tepuk hebat. 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 Selanjutnya ini ada nomor 5. Hati menjadi tenang dan tentram. Coba siapa yang bisa? Oke, silahkan ke depan. Yo, tarik kemana ya? Coba. Oke, betul salah? Betul ya, tepuk hebat. 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 Nah, terakhir nih nomor 6. Membina persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ya, siapa yang terakhir yang mau ke depan? Silahkan. Ya, membina kebersamaan. Mana ya? Betul salah? Betul salah? Nah, siapa yang mau membetulkan? Silahkan ke depan. Nah, coba Ibu hapus dulu sebentar. Ya, ini kan sudah ditarik. Ya, silahkan. Iya, betul salah? Betul. Tepuk hebat. 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 Nah, ini ya kalian sudah menyelesaikan tugas memasangkan ya dari soal sebelah kiri ke soal yang sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, kalian
yang bisa mendemonstrasikan pengalaman kalian melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah? Siapa coba? Cung? Ya, silakan ke depan untuk mendemonstrasikan pengalaman hikmah sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman sholat di rumah. Setiap hari aku sholat berjamaah dengan ayah di masjid dan aku suka sholat Jumatan. Ya, teman kalian sudah berani mendemonstrasikan pengalamannya di rumah. Ya, tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. 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 Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, persiapkan siapa yang berani juga nih untuk mempresentasikan pengalaman hikmah sholat di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman sholat di sekolah. Setiap hari Jumat di sekolah aku sholat duha dimimpin guru dan aku terbiasa sholat duha bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. 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 Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita menyelesaikan ya materi tentang hikmah sholat, kemudian kalian sudah mengerjakan tugas tadi di AKPD, kemudian kalian sudah mempresentasikan dan mengerjakan tadi soal, bisa tampil ke depan, kemudian mempresentasikan, kita simpulkan bersama-sama. Nah, berarti hikmah sholat apa saja ya? Yang pertama apa ya? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi ya? Iya, pinter. Disiplin waktu. Selain disiplin waktu apa lagi ya? Iya, betul. Jadi hidup tertib dan teratur. Selanjutnya apa lagi? Hebat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi ya? Hidup bersih dengan cara apa tadi? Wudu. Selanjutnya apa lagi? Iya, bersikap rendah hati. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, baiklah. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi diisi, kalian pilih huruf A, B, C, atau D dengan jawaban yang paling benar. Baca dulu soalnya, kemudian kalian pilih jawabannya. Silahkan kerjakan. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan evaluasi, nah sudah dikerjakan semuanya. Nah, bagi yang belum berarti di PR kan. Senang pelajaran hari ini? Senang. Kalau senang, boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nanti untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan dilanjutkan dengan praktek sholat. Ya,
Yang PR nanti dilanjutkan, kalian kerjakan. Yang belum selesai dikerjakan di rumah sesuai dengan halamannya. Yang tadi ya dilanjutkan ya. Kemudian yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan soal dengan baik dan kalian sudah mempresentasikan semua tugas-tugas yang Ibu berikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kalian termasuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebelum ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, lihat dulu Ibu. Tangannya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan 4, tepuk 5, angkat tangan. Mari kita berdoa. Ya, silakan untuk memimpin doa. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kalian memang luar biasa.